Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Hari ini tanggal 5 Juni 2025, kita peringati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kita ingin membahas nih sebuah tema yang sangat menarik. Dampaknya itu sangat berpengaruh, bukan cuma buat aku nih, tapi juga buat kalian semua, terutama para Gen Z yang nantinya bakal menjadi penerus bangsa ini. Hari ini kita udah menghadirkan seorang narasumber kita nih, Ibu lulusan S3 UGM dari Teknik Lingkungan ya Bu ya? Ilmu lingkungan. Oh, ilmu lingkungan. Oke, Ibu Dr. Vincentia Septaviani. Bener ya Bu ya? Ya. Oke, karena ibunya masih muda banget nih ya looknya, jadi kita panggil kakak aja ya. Terima Gimana kasih. ini Bu? Oke ya. Oke. Tema kita hari ini tuh tentang sampah plastik nih Bu. Ya. Nah, ini aku langsung nanya aja ya ke ibunya nih. Bagaimana nih menurut ibunya, mengapa sih kok sampah plastik ini perlu banget ditangani? Ya. Oke, kita coba ulas ya. Kenapa kok sampah plastik itu perlu ditangani? Yang pertama ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita lihat dulu dari dampak lingkungannya. Dampak lingkungannya itu sampah plastik itu bisa menyebabkan merusak ekosistem darat dan air, serta mengancam keanekaragaman hayati. Kemudian dia juga kalau untuk di pencemaran tanah, sampah plastik itu bisa juga mencemari tanah dan air tanah sehingga berdampak pada kualitas lingkungan. Itu kalau kita lihat dari dampak lingkungannya. Kita geser kembali dari dampak lingkungan, kita geser ke pasti berefek ke kesehatannya ya. Jadi itu akan menyebabkan mengganggu kesehatan pada masyarakat. Yang pertama kita bisa lihat itu bisa menyebabkan keracunan. Sampah plastik itu ada mengandung bahan kimia, itu beberapa bahan kimia berbahaya yang itu bisa menyebabkan keracunan pada manusia dan hewan. Nah, kemudian juga untuk penyakit, sampah plastik jika tidak dikelola dengan baik itu bisa jadi sumber penyakit yang berbahaya untuk manusia dan hewan juga. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi dampak kesehatannya. Kita geser kembali, itu juga bisa menyebabkan menimbulkan dampak pada dampak ekonominya. Yang paling real kita bisa lihat di sektor pariwisata ya. Kalau banyak sampah-sampah yang plastik tidak dikelola dengan baik, otomatis itu akan mengurangi turis ya, wisatawan. Nah, kemudian keindahannya juga akan berkurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga bisa menyebabkan signifikan pada perekonomian, terutama pada perikanan ya. Untuk pasti karena dia mempengaruhi ekosistem air, itu pasti akan berpengaruh pada pendapatan nelayan dan akan membawa efek pada berbagai kehidupan mereka. Nah, itu. Kemudian juga biaya pengelolaan dari sampah plastik itu juga berbeda loh dengan sampah organik. Dia lebih mahal, lebih rumit, lebih kompleks. Itu banyak banget ya, dan dampaknya tuh sangat-sangat negatif semua gitu ya Kak ya. Tapi kita ini nggak bisa lepas dari plastik. Kayaknya setiap hari nih yang kita hasilkan plastik tuh banyak banget sampah plastik. Apalagi sekarang kita mau hidup praktis, kita yang anak muda yang kemasan sekali pakai, jajan-jajan tetap pakai plastik gitu ya. Nah, menurut kakak nih sama ini nih yang udah dilakukan oleh pemerintah, gimana sih sebenarnya penanganan sampah plastik yang sudah dilakukan sampai saat ini? Oke, penanganan sampah plastik untuk di Kalimantan Barat ya, saat ini memang masih menjadi sesuatu hal yang serius sekali karena seperti saya baca dari beberapa literatur itu ada pencemaran mikroplastik yang signifikan di Sungai Kapuas. Jadi itu di Sungai Kapuas telah tercemar oleh mikroplastik dengan kadar tertinggi sekitar 129 partikel mikroplastik dalam 100 liter air di Sungai Landak Ambawang. Wah. Nah, terus kita tanya kenapa kok mikroplastik itu berbahaya? Karena mikroplastik itu dia mengandung biasanya mengandung partikel yaitu polietilena, kemudian polipropilena, kemudian polistirena ya. Jadi ada PE, PP dan PS. Nah, terus kemudian mungkin bertanya-tanya genset ya. Kenapa itu 3 partikel itu berbahaya? Nah, 3 partikel itu biasanya
biasanya dia mengandung bahan adiktif, itu ada mengandung stabilizer dan plasticizer. Nah itu yang berpengaruh sekali, bisa menyebabkan kerusakan pada sistem hormon, kemudian bisa mempengaruhi sistem reproduksi dan bisa menyebabkan kanker. Nah, makanya kadang-kadang kan kalau kita beli botol kemasan juga hati-hati kan. Iya, benar-benar. Ada kodenya itu ya, Kak, ada kodenya. Itu karena itu ya. Nah, sehingga itu menjadi hal yang sangat serius. Nah, pengajian itu juga melakukan kajian sumber itu harus penanganannya lebih detail lagi ke depannya. Karena sampah plastik itu menjadi problem yang sangat serius untuk di Kalimantan Barat, terutama karena sudah ada pencemaran seperti yang tadi itu, maka perlu adanya beberapa pengkajian lebih dalam, ya, pengkajian tentang sumber mikroplastik itu, kemudian dampaknya pada ekosistem Sungai Kapuas itu perlu dikaji lebih dalam lagi, kemudian juga perlu penghentian sumber-sumber mikroplastik itu dari limbah cair domestik, perkebunan, pertanian, sampah plastik dan limbah cair industri. Nah, jadi kemudian juga pemerintah harapannya juga menyediakan sarana infrastruktur, Mbak. Jadi sarana infrastruktur pengolahan sampah dan meningkatkan layanan sampah di Kalimantan Barat. Nah, regulasi juga pengurangan plastik juga dijalankan dengan salah satunya misalnya membuat atau menegakkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita pegawai mungkin diwajibkan untuk membawa tumbler atau botol yang minuman sendiri dari rumah, sehingga tidak perlu menggunakan plastik kemasan sekali pakai. Ya, benar, Kak. Jadi kita menggalakkan bebas plastik gitu ya istilahnya sebisa mungkin ya, meskipun sulit sih masih saat ini sepertinya. Nah, kalau tadi Kakak mengatakan kalau pemerintah berusaha untuk menyediakan infrastruktur untuk pembuangan sampah lah gitu ya, Kak. Nah, kalau kita lihat nih kan di tempat pembuangan sampah nih TPA itu banyak banget yang namanya sampah-sampah tuh kayaknya 70% tuh plastik ya, Kak ya. Nah, menurut Kakak tuh aku nih pernah dengar yang namanya TPA open dumping, TPA sanitary landfill atau TPST. Kenapa sih pemerintah itu saat ini kok fokus banget nih untuk membangun yang namanya TPST itu, Kak? TPST ini sendiri apa sih gitu? Oke, ya menarik sih itu memang. Ini beberapa hampir sama ya namanya ya. Iya, jadi benar. ada TPA tempat pembuangan akhir itu ada beberapa, yaitu ada open dumping, kemudian ada sanitary landfill dan TPST. Sebenarnya kalau open dumping itu yang paling sederhana ya. Jadi metode pembuangan sampah yang paling sederhana, dia tidak terkendali, kemudian dia biasanya dibuang di area terbuka tanpa ada pengolahan atau pengendalian yang memadai. Biasanya ini menyebabkan pencemaran lingkungan pastinya di sekitarnya ya, bau tidak sedap, penyebaran penyakit. Makanya biasanya kalau TPA open dumping itu harus jauh dari pemukiman. Kemudian TPA sanitary landfill itu biasanya di daerah berbukit ya, memerlukan tempat yang agak di daerah berbukit dan memang lebih memerlukan banyak tempat karena dia dibentuk seperti lubang-lubang ya. Jadi dia metode pembuangan sampah yang lebih terkendali, dia lebih ramah lingkungan, Mbak. Jadi sampah itu biasanya dibuang ke area yang telah disiapkan, dilapisi dengan bahan kejap air untuk mencegah biasanya pencemaran air tanah. Nah, sampah itu kemudian ditutup, dipajatkan, ditutup dengan tanah itu untuk mengurangi bau dan penyebaran penyakit. Salah satu juga nilai lebih dari sanitary landfill itu, dia bisa untuk biogas, kompos, ya. Kemudian juga air limbah itu bagus sekali untuk gangga. Ya. Nah, kemudian kalau TPST ini tempat pengolahan sampah terpadu. Sebenarnya dia bisa menggabungkan dari TPA sanitary landfill ini juga bisa. Gitu. Tapi sebenarnya intinya TPST itu sebenarnya adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah sampah lebih secara terpadu. Jadi dia terorganisir dari pengumpulannya, pengolahannya sehingga pembuangan akhirnya. Nah, nanti kita akan bicara itu hubungannya dengan bank sampah. Kenapa perlu ada bank sampah sebelum di TPST? Nah, TPST itu dapat menggunakan beberapa teknologi pengolahan sampah ya. Jadi pengolahan sampah
dia bisa menggunakan. Jadi salah satunya seperti tadi sanitary landfill itu juga mungkin bisa menjadi itu TPST. Oh gitu. Berarti erat nih keterkaitan antara bank sampah dengan TPST itu bisa Kak? Ya, Bisa benar gitu ya? sekali. Ya. Cuma kadang-kadang bank sampah itu masih sepi, masih belum terlalu Ramai. Itu kenapa itu Kak ya? terlalu umum dipahami oleh masyarakat pentingnya. Iya, tapi saya tuh pernah dengar, pernah diterapkan oleh Universitas Tanjung Pura Pontianak ini, ada yang namanya bank sampah yang dikelola oleh mereka. Tapi itu kayak sebentar aja, habis itu hilang tuh ceritanya. Itu kenapa ya Kak? Kenapa bank sampah itu sepi aktivitasnya? Oke, bank sampah itu menarik sekali sebenarnya. Ya, itu seperti ibarat kita kalau di hutanan aja menanam pohon. Nah, ya. Nah, jadi ada pohon adopsi kalau di hutanan. Nah, kalau bank sampah ini sebenarnya dia tidak harus dari pemerintah, bisa juga dari pihak-pihak lain yang Pihak ketiga gitu? ya pihak ketiga Mbak ya. Jadi kadang-kadang cuma bank sampah itu sepi aktivitasnya karena misalnya pertama kurangnya kesadaran masyarakat ya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya bank sampah dan manfaatnya. Mungkin juga karena edukasinya yang kurang. Nah, sehingga perlu adanya pelatihan tentang pengelolaan sampah, kemudian bank sampah yang dapat menyebabkan masyarakat memahami cara penggunaan bank sampah. Bank sampah itu sebenarnya mengolah sampah lebih jauh sebelum masuk ke TPST supaya lebih mudah pengolahan. Oh berarti ke bank sampah dulu baru Ya, ke TPST. Iya, benar sekali Mbak. Nah, masalahnya kadang-kadang juga tidak adanya kurangnya transparansi. Kemudian yang utama ya masyarakat kita mungkin juga kurangnya insentif ekonomi. Nah, seandainya misalnya mungkin bisa diorganisir, misalnya rumah tangga A mengumpulkan sampah berapa sehari, itu mungkin ada insentif ekonominya, itu kan membuat masyarakat jadi semangat. Nah, kita bisa mencontoh beberapa daerah yang sudah menerapkan itu ya Mbak ya, misalnya di daerah Jogja itu jadi sampah-sampah seperti kan bungkus-bungkus molto atau saset-saset itu bisa mereka olah jadi tas-tas cantik yang bisa untuk belanja lagi. Oh iya benar. Dan itu bukan sekali pakai, bisa dipakai untuk dari sampahnya itu masih bisa bermanfaat dan diolah lagi gitu ya. batok kelapa diubah menjadi kancing dan sebagainya. Nah, tapi itu dia harus ada transparansi dan insentif ekonomi pada masyarakat itu harus lebih ditekankan lagi Mbak. Supaya lebih menarik ya buat masyarakat. Lebih menarik. Nah, otomatis kan kalau ibu-ibu rumah tangga itu jadi semangat. Iya, ada cuan nih. Ada cuan ya Mbak. Kalau nggak ada cuan males ya. Kemudian juga mungkin kebijakan dari pemerintah juga lebih mungkin dikembangkan sehingga mendukung pengelolaan sampah ini lebih efektif lagi. Pelaku usaha juga bisa dirangkul ya untuk mengembangkan produk ini. Nah, mungkin pemerintah bisa membantu ya untuk dari hasil produk rumah tangga itu pengolahan sampah plastik itu mungkin dipasarkan kemana atau mungkin bisa yang paling mudah itu diwajibkan untuk setiap OPJ mungkin menggunakan produk-produk seperti produk itu. UMKM yang dari sampah benar. daur ulang gitu ya istilahnya. Jadi kita harus bangga dengan produk-produk sendiri, terutama produk-produk dari pengolahan sampah itu. Ya benar sih. Itu biar ada nilai jualnya di masyarakat ya, terutama pemerintah dulu nih, kita dulu nih yang menampung, jadi nanti masyarakat ikut nih, masyarakat luas gitu. Dan itu bisa jadi macam-macam barang loh Mbak, bisa jadi topi cantik, jadi tas dan sebagainya. Tapi kayak ya sih betul. Berarti artinya kalau misalnya pelaku usaha atau investor mau terlibat di dalam bank sampah ini bisa dong Kak? Bisa sekali. Nah itulah makanya mungkin dari pemerintah juga lebih merangkul dari pihak-pihak swasta atau pihak ketiga tadi ya Mbak ya, supaya lebih mensupport, bisa menjembatani lah ya antara masyarakat dengan pangsa pasarnya itu. Pangsa pasarnya mungkin yang bisa masuk ke hotel-hotel, memang dia cantiknya seperti batok kelapa itu kan Mbak. Iya bagus. Bisa jadi tempat-tempat minum bisa gelasnya. Jadi alat masak juga itu kalau bisa dijual ada pasarnya kan masyarakat semangat gitu. Iya betul benar. Nah menurut kakak nih sebagai generasi muda nih
upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk memulai penanganan sampah plastik. Jadi kita tuh turut serta dalam penanganan sampah plastik. Jadi nggak usah berharap pada pemerintah aja, generasi muda juga bisa turut serta gitu. Gimana tuh menurut kakak tuh? Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda atau Gen Z ya, yang dapat dilakukan untuk memulai penanganan sampah secara dini, sampah plastik secara dini. Yang pertama, menggunakan tas belanja yang digunakan kembali. Jadi nggak usah, itu kan mengurangi penggunaan tas plastik ya. Seperti kita ketahui beberapa juga tempat perbelanjaan sudah menerapkan itu ya Mbak ya, seperti di Hypermart dan sebagainya. Nah, kemudian menggunakan botol air yang kita dapat gunakan kembali. Nah, itu mengurangi sekali penggunaan botol plastik yang sekali pakai yang akhirnya jadi sampah yang susah sekali untuk penanganannya. Ya, kemudian bisa juga dengan kita mengelola sampahnya. Jadi mengumpulkan sampah-sampah plastik yang seperti tadi saya sampaikan ya Mbak ya. Kita buat jadi kerajinan yang bisa menambah, didaur ulang, jadi estetik, kemudian jadi meningkatkan income untuk masyarakat. Ada nilai jual. Ada gitu nilai ya, jualnya. Ya. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya, jadi kalau Gen Z itu kan pasti penguasanya media sosial. Ya, banget itu. Jadi kita bisa ajak teman-teman Gen Z itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pengelolaan sampah plastik itu melalui media-media sosial ya, bisa melalui Instagram, Thread, Line dan sebagainya. Dan TikTok ya, itu biasanya itu anak-anak Gen Z tuh ahlinya tuh pasti ya. Nah, kemudian juga bisa kita berpartisipasi langsung dalam kegiatan lingkungan, misalnya mengikuti bergabung dengan organisasi lingkungan ya, kemudian yang fokus pada pengelolaan sampah plastik. Nah, kemudian juga bisa Gen Z sekarang kan luar biasa ya akunya akunya. Jadi kita bisa juga mengembangkan inovasi produk yang ramah lingkungan. Ya, kemudian untuk mengurangi penggunaan plastik itu, kemudian juga mengembangkan teknologi pengolahan sampah dari alat-alat sederhana, kemudian dia bisa mengolah sampah secara efektif dan efisien. Bagus sekali ya teman-teman, ini dari Dr. Vincentia Septaviani kakak kita. Sebenarnya lebih panjang lagi nih. Vincentia Septaviani Sera Susia Putri ya. Tapi biasa dipanggilnya Era. Oke, berarti Kak Era ya. Ini tuh udah pengetahuan yang bagus banget buat kita. Udah dijelaskan juga sama Kak Era tentang apa sih metode-metode buat mengurangi sampah plastik untuk kita mencintai lingkungan kita. Nah, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih Kak, tahun 2025 ini ada nggak pesan-pesan untuk penonton kita nih? Ayo kita hentikan polusi plastik. Ya, mari kita mulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, baru dari lingkungan kerja kita, lingkungan di sekitar kita. Dari hal yang kecil saja, yang sederhana sekali, misalnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ya, misalnya dengan penggunaan sekali pakai seperti tas plastik, botol plastik sekali pakai, sedotan dan lain-lain. Ya, pipet itu sekarang kan sudah ada ya, pipet yang pakai besi atau kaca, bisa dicuci ulang ya. Kemudian kita juga menggunakan produk-produk olahan dari sampah plastik itu ya. Kan kalau dikemas dengan cantik itu juga pasti akan estetik ya. Kemudian juga kita bisa dukung kebijakan yang ramah lingkungan ya, kebijakan pemerintah ya. Kemudian kita bisa mulai mengadvokasi lingkungan sekitar kita ya untuk anti plastik. Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih buat narasumber kita hari ini. Kata-katanya semuanya tuh bermanfaat banget, bagus banget buat kita terapkan di hidup kita nih, supaya kita bisa mengurangi sampah plastik, bisa mencintai lingkungan kita. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, saran, kritik atau apapun itu yang ingin kalian sampaikan ke kita dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti akan ditindaklanjuti dan direspon. Nah, terakhir dari saya, mari kita cintai lingkungan, cintai bumi kita demi masa depan kita bersama.